Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam acara siraman rohani pada siang ini. Saya kembali mengajak Bapak Ibu sekalian untuk sharing firman Tuhan. Kali ini saya mengajak sharing tentang kerajaan Allah di bumi yang terambil di dalam Lukas pasal 17 ayat 20 sampai 37. Tetapi nanti saya akan membaca 2 ayat saja buat Bapak Ibu sekalian. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami kembali datang kepada Engkau untuk kami sharing bersama tentang kebenaran firman-Mu. Bila Roh Kudus menerangi hati kami, untuk kami boleh mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Bila Engkau pakai hamba yang lemah dengan pengurapan dan kuasa Roh Kudus untuk dapat menjelaskan kebenaran firman-Mu ini, sehingga kami semua boleh diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur dan kami menaikkan doa kami di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, puji Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-17. Saya membacakan 2 ayat saja buat Bapak Ibu sekalian di dalam ayat 20 sampai 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab. Dikatakan atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga tidak dapat mengatakan lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Amin. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika orang-orang Farisi bertanya kepada Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah datang, tentang kapan kerajaan Allah datang, di dalam Lukas pasal 17 ayat 20, di situ Tuhan Yesus menjawab di dalam ayat yang ke-21, dikatakan kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Jadi kerajaan Allah itu tidak disertai dengan tanda-tanda lahiriah. Demikian jawaban Tuhan Yesus. Nah, apakah maksud Yesus menjawab demikian? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, secara sederhana dia ingin menyatakan bahwa kehadiran Yesus itulah kerajaan Allah ada di tengah-tengah mereka. Tetapi mereka tidak tahu, mereka tidak menyadari tentang siapa kerajaan Allah yang sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di sini kalau kita melihat bahwa kalau Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk membawa kerajaan Allah di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah orang yang berdosa itu, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bagi setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan menyadarinya. Tetapi orang-orang Farisi ini, dia tidak memahami dan dia tidak peka dan tidak mengerti. Makanya dia menanyakan hal itu. Dia berkata supaya menunjukkan kerajaan Allah itu kepadanya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hal ini menunjukkan bahwa kerajaan Allah tidak mungkin diam di dalam orang-orang Farisi, akan tetapi pada saat itu kerajaan Allah ada di tengah-tengah mereka karena Tuhan Yesus berada di tengah-tengah mereka. Mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus, maka mereka tidak mengerti dan tidak memahami bahwa kerajaan Allah itu sudah hadir dalam kehidupan mereka ketika Yesus ada di tengah-tengah mereka. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, keberadaan Tuhan Yesus mengisyaratkan kekuasaan Tuhan yang tidak terbatas. Ini berarti di mana Yesus berada, disitulah kerajaan Allah itu berada. Nah, penebusan Allah melalui putranya, melalui Tuhan Yesus, telah membuat orang percaya kepadanya itu masuk dalam kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, Alkitab berbicara di dalam Wahyu pasal 1 ayat 5b sampai 6 mengatakan demikian. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Wahyu menjelaskan demikian, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Nah, tidak hanya di dalam Yesus Kristus berada kerajaan Allah itu ada, tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di sini juga dijelaskan di mana gereja Tuhan berada, di situ kerajaan Allah hadir, di situ kerajaan Allah ada. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, semestinya memiliki sebuah lingkungan ilahi yang dipersiapkan di dunia ini bagi kerajaan, kuasa, dan kemuliaan agar dapat dinyatakan secara bebas. Jadi setiap anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan menjadi gereja Tuhan, sebenarnya dimanapun dia berada, kerajaan Allah itu hadir di tengah-tengah mereka. Ada satu damai, ada satu sukacita. Karena ketika kerajaan Allah hadir di tengah-tengah dunia, ada satu damai, ada satu sukacita besar dialami oleh manusia itu. Nah, oleh sebab itu bagi setiap orang yang percaya kepadanya,
Bapak Ibu yang kasih Tuhan, akan mengalami kehadiran kerajaan Allah itu dalam hidupnya. Bagi kita yang terpenting Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bukanlah hadiah atau posisi kita dalam kerajaannya, melainkan apa yang dapat kita perbuat dalam membawa kerajaan Allah itu turun ke tengah-tengah dunia ini, sehingga semua orang dapat merasakan kerajaan Allah yang ada di bumi ini. Melalui siapa? Melalui kehidupan setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika Yakobus dan Yohanes meminta kepada Tuhan Yesus melakukan sesuatu bagi mereka, dengan mereka berkata demikian di dalam Markus 10 ayat 37, Yakobus dan Yohanes meminta kepada Tuhan Yesus, dikatakan demikian, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang di sebelah kanan dan yang seorang di sebelah kiri. Nah, ini di dalam Markus pasal 10 ayat 37. Tetapi Tuhan Yesus menjawab, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, menjawab di dalam ayat 38 mengatakan demikian, dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Dan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mereka pun menyatakan kesanggupan mereka untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Jika kita setia mengerjakan amanat agung Tuhan dan kita menjadi saksi bagi dunia ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, secara otomatis upah dari Tuhan itu akan menjadi bagian milik kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini, sehingga setiap orang yang ada di sekitar kita merasakan kerajaan Allah itu hadir di tengah-tengah kita, di tengah-tengah dunia ini, sehingga terang Kristus dapat menerangi sekitarnya, sekitar orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, yang hidup di dalam dosa, hidup dalam kegelapan. Ketika mereka melihat Kristus, maka mereka mengalami kehadiran kerajaan Allah itu dalam kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hal yang terpenting yang harus kita lakukan saat ini adalah memenuhi keinginan Tuhan, yaitu membawa kerajaannya turun ke tengah-tengah manusia yang berdosa ini, sehingga mereka mengalami damai, mengalami kerajaan Allah, mengalami sukacita yang datangnya daripada Tuhan melalui kehadiran kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, siapkah Bapak Ibu untuk melakukan hal ini? Seperti apa yang dikatakan oleh Yakobus dan Yohanes tadi, dia meminta kepada Tuhan supaya bisa duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri Tuhan Yesus. Nah, tetapi jawaban Tuhan itu luar biasa. Dia mengatakan, dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Dan mereka menyatakan kesanggupannya, sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mereka mendapatkan upah yang daripada Tuhan. Secara otomatis mereka mendapat bagian daripada Tuhan, upahnya, karena mereka setia di dalam melakukan amanat agung Tuhan. Nah, biarlah saya dan Bapak Ibu sekalian setia di dalam menjalankan amanat agung Tuhan yang diberikan kepada kita semua. Bila renungan yang singkat ini boleh memberkati kita, menyadarkan kita untuk tetap dimanapun kita berada menghadirkan kerajaan Allah di sekitar kita, di mana kita tinggal, di mana kita hidup, sehingga banyak orang merasakan kehadiran kerajaan Allah dalam hidupnya melalui kehadiran kita. Biarlah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, firman Tuhan ini boleh membawa sukacita buat kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Biarlah Engkau pakai kami untuk menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan, sehingga dimanapun kami berada, dimanapun kami tinggal, dimanapun Tuhan tempatkan kami dapat menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini, dan banyak orang yang boleh merasakan kehadiran Allah itu, kehadiran kerajaan Allah itu, sehingga mereka mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mari ya Tuhan, tolong setiap kami. Terima kasih Bapa, meteraikan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu, shalom.